Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan program Roti Gembala, perenungan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kekuatan untuk kita melangkah hari ini bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Iman dan Penderitaan, ya, iman dan penderitaan. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, iman dan penderitaan itu ada suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka di situ ada bagian yang harus kita terima, bahwa bukan hanya untuk percaya, tetapi kita juga siap menderita karena Tuhan. Saudaraku, dan penderitaan itu adalah proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Masalah, pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, karena itu Tuhan Yesus juga gambarkan, saudaraku, bahwa hidup kita ini seperti bejana tanah liat. Rasul Paulus gambarkan dalam Korintus, kita ini seperti bejana tanah liat. Artinya apa, saudaraku? Kita ini adalah makhluk yang rapuh, kita ini makhluk yang tidak berdaya, kita ini harus siap dibentuk oleh Tuhan, karena Tuhan sang penjunan kita. Nah, saudaraku, bejana yang indah itu harus mengalami proses yang tidak mudah. Ya, untuk menjadi bejana yang indah, kita harus siap diproses dengan proses-proses yang tidak mudah. Ada banyak proses yang harus kita alami dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang yang kemudian gagal paham tentang proses Tuhan ini. Ya, kita kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku sudah berkorban untuk Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidup saya? Saudaraku, sedangkan kita menjadi orang yang percaya, kita setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, kita gagal paham tentang proses Tuhan, maka kita akan menyalahkan segala hal dalam hidup kita. Kita bisa menyalahkan suami kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, bahkan mungkin pendeta kita, bahkan bisa menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus paham mengapa Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau saudara baca dalam Filipi pasal 1 ayat 29, Filipi pasal 1 ayat 29, di sana dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin, saudaraku. Jadi dalam hidup kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga mengalami dalam kutip, kalau Tuhan izinkan, penderitaan itu dalam hidup kita karena Kristus. Saudaraku, kalau penderitaan itu karena Kristus, maka di balik penderitaan pasti ada kemuliaan. Di balik penderitaan pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dari di balik semua pergumulan, masalah dalam Tuhan izinkan yang membuat kita menderita, pasti ada suatu berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Proses itu akan membuat hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi penderitaan, supaya kita menang dalam menghadapi pergumulan, menang dalam hidup iman kita. Nah, saudaraku, ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan kita mudah putus asa. Ya, ketika proses itu terjadi dalam hidup kita, jangan kita mudah putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8, di sana dikatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudaraku, ini kesaksian yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam segala hal. Bukan hanya satu hal, saudaraku. Rasul Paulus mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas, namun dikatakan kami tidak terjepit.
kami habis akal namun tidak putus asa. Saudaraku, dalam penderitaan yang kita alami, dalam pergumulan yang kita alami, dalam segala proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudaraku, jangan putus asa. Kenapa, saudaraku? Percaya bahwa dalam setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Amin. Dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, saudaraku, mengapa sih kita putus asa? Saudaraku, mengapa ada orang yang putus asa? Karena menganggap seolah-olah penderitaannya begitu berat. Saudaraku, saya tertarik dengan kata seolah-olah. Saudaraku, kata seolah-olah itu sebenarnya tidak terjadi, tetapi kita menganggap itu telah terjadi. Bahkan dikatakan seolah-olah penderitaannya begitu berat. Nah, saudaraku, akibatnya apa, saudaraku? Kita akan menyerah dalam segala kondisi tanpa dapat melihat tangan Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang besar, bahkan Tuhan yang lebih besar dari masalah dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita sudah menyerah dengan masalah hidup kita, menyerah dengan penderitaan kita, proses yang Tuhan izinkan, maka sebenarnya kita sedang melihat bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong kita. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang sangat keliru bagi kita. Karena apapun yang Tuhan izinkan, saudaraku, Tuhan pasti sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, saudaraku, jangan kita katakan kita ini sudah habis, kita sudah selesai. Seolah-olah penderitaan itu begitu berat. Tidak, saudaraku. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan lebih besar dari segala masalah hidup kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12, 1 Petrus pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Amin, saudara. Jadi Rasul Petrus ingatkan, kalau saudaraku dikatakan ada nyala api siksaan, ada pergumulan, ada proses, itu adalah ujian, dikatakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, sebenarnya hanya biasa saja. Ya, sebenarnya hanya biasa saja. Tuhan izinkan itu tidak melampaui dari kekuatan kita, dan Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Setiap masalah ada jalan keluarnya, setiap pergumulan pasti ada jawabannya. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dan jangan mudah putus asa. Tapi ikutlah apa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita. Percaya Tuhan selalu itu mengerjakan yang terbaik bagi hidup kita. Amin, saudara Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita menang? Tetaplah mengucap syukur, ya, tetaplah mengucap syukur. Ini memang agak sulit dalam proses hidup kita, dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, dan kita disuruh untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ada tentunya kita bisa menggerutu, kita bisa ngomel, kita bisa marah. Tetapi firman Tuhan katakan, untuk kita menjadi orang yang menang dalam proses Tuhan, mari kita katakan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6, di sana dikatakan demikian. Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin, saudaraku. Pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kadang-kadang kita merasa tertekan jiwa kita. Kita sepertinya terhimpit, kita mestinya tidak dapat melakukan apapun hidup kita. Kita bisa bergerak dalam hidup ini karena tekanan, karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena masalah yang terjadi. Tetapi pemazmur katakan, berharaplah kepada Allah, ya, berharaplah kepada Allah, dan dikatakan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saudaraku, dengan bersyukur itu akan meringankan semua beban dalam penderitaan dalam hidup kita. Dengan bersyukur itu artinya kita menyerah dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
supaya proses Tuhan terjadi dalam kita, apapun itu, dan kita katakan syukur Tuhan, Engkau memberikan aku sekarang ini proses seperti ini, dan kita yakin di balik itu semua ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Karena itu jangan mudah kita kemudian menggerutu, kita marah, ya kita ngomel dengan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala kondisi, bersyukur dalam segala hal. Karena itu dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 ayat yang luar biasa yang kita baca. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam kita, dalam kesenangan, dalam keberkatan, dalam kelimpahan, dalam sukacita, maupun ketika kita mengalami proses penderitaan, pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Mari kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada satu sikap penyerahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakan juga yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kita tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Kita percaya tetap akan proses Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan, mari kita terima dengan ucapan syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku mengalami ini. Namun aku percaya bahwa di balik ini semua ada sesuatu yang Tuhan janjikan yang terindah, yang terbaik bagi hidup saya. Amin, saudara. Nah, ini harus kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita mengenang dalam menghadapi proses Tuhan, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Di sana dikatakan fokuslah hanya kepada Tuhan. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, nah saudaraku, 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 18, di sana dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam kita selama dalam dunia ini, saudaraku, semua itu ada waktunya. Semua itu ada timernya, semua itu ada batasannya, saudaraku ya. Semua ada batasannya. Saudaraku, tidak selama-lamanya kita menghadapi masalah, tidak selama-lamanya kita menghadapi pergumulan. Semua ini itu ada waktunya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini apa, saudaraku? Hanya sementara. Masalahmu hanya sementara, pergumulanmu hanya sementara, prosesmu itu hanya sementara. Karena itu percaya akan karya Tuhan yang ajaib, Allah yang kekal, yang berkarya dalam hidup kita. Perhatikan yang surgawi, saudaraku. Perhatikan yang surgawi. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada masalah hidup kita ini, kita fokus kepada pergumulan kita, dan kita lupa kepada Tuhan sebagai penjunan dalam hidup kita, Tuhan sebagai pemilih hidup kita, Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Kita lupa itu semua, dan kita hanya fokus dengan masalah kita. Firman Tuhan hari ini, ketika proses terjadi, pergumulan terjadi, masalah terjadi, penderitaan terjadi, jangan fokus kepada itu semua, tapi marilah kita fokus kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam hidup kita. Saudaraku, artinya kita jadikan Tuhan dan perkara-perkara surga itu sebagai fokus yang utama. Fokus kepada Tuhan itu artinya jadikan Tuhan, perkara-perkara surga itu menjadi fokus yang utama, yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar. Nah, saudaraku, kondisi dan situasi kehidupan, masalah, pergumulan, dan penderitaan dapat menjadi godaan bagi kita untuk tidak fokus kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, pergumulan, masalah, kehidupan, penderitaan, saudaraku, itu bisa membuat kita untuk menjadi godaan untuk kita tidak fokus kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita tergoda untuk tidak fokus kepada Tuhan. Tapi mari kita tetapkan hati kita, apapun yang terjadi,
Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena itu jangan kita fokus dengan masalah hidup kita, tapi fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, Kolose pasal 3 ayat kedua di sana dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Di bumi ini hanya sementara, pergumulan kita sementara, masalah kita sementara, penderitaan kita sementara. Tetapi sorga itu adalah kekekalan yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, mari kita fokus kepada sorga di mana Tuhan berada. Amin. Kita fokuskan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menang hari ini? Sudahkah kita siap menang hari ini? Saudaraku, jangan kita mudah putus asa, ya. Apapun yang terjadi, semua ada batasan waktunya, dan Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan nur kita. Tetaplah mengucap syukur, ya. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, kita bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan fokuslah hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Masalah kita hanya sementara, tapi Tuhan yang sanggup memenuhi semua apapun yang kita perlukan dalam hidup kita ini adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dalam iman dan penderitaan kami. Kami percaya Tuhan panggil kami bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, namun ketika Tuhan izinkan kami mengalami masalah, pergumulan, penderitaan dalam hidup kami percaya kami juga menjadi orang-orang yang menang. Karena itu juga Tuhan berikan kekuatan kami supaya kami tidak mudah putus asa. Kami tetap mengucap syukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami tetap hanya fokus kepada Tuhan. Apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, penderitaan yang kami hadapi, tidak membuat kami undur jauh dari Engkau, namun kami tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami, Engkau Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Engkau dapat memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu, ajar kami tak setia percaya melakukannya, supaya hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari dalam segala aktivitas kami Tuhan yang menyertai kami, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun kami kerjakan, Tuhan jagai, lindungi kami, tutup bungkus darah Tuhan, biar kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang menyertai dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur dan doa kami dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.